Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 20 Januari 2021. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Kabar Terbaru Sepak Bola. Percakapan di ruang ganti Shin Tae-yong ke pemain timnas U19 Indonesia saat tahu Piala Dunia U20 dibatalkan. Agenda training camp atau pemusatan latihan timnas U19 Indonesia terpaksa selesai lebih cepat menyusul batalnya Piala Dunia U20 2021. Para pemain timnas U19 Indonesia pastinya kecewa, begitu juga sang pelatih Shin Tae-yong. Namun Shin tak ingin berlarut-larut kecewa dan segera mempersiapkan timnas U19 Indonesia untuk dipromosikan ke timnas senior. Shin Tae-yong pun mengatakan, saya sudah mengantisipasi dan mempersiapkan. Sangat disayangkan para pemain timnas U19 tidak dapat memperkuat tim pada 2023. Namun para pemain ini pada akhirnya bisa menjadi sumber daya timnas senior. Pemain muda yang terlatih juga akan meningkatkan komposisi tim nasional dan pool pemain di masa depan. Beberapa dari pemain luar biasa ini bisa dipilih sebagai timnas U23 dan juga untuk timnas senior. Senada dengan pernyataan Shin Tae-yong, salah satu pemain timnas U19 Indonesia Sadam Emiruddin Ghaffar menceritakan percakapan ruang ganti antara pemain dengan Shin Tae-yong begitu mengetahui pembatalan Piala Dunia U20 2021. Sadam Emiruddin Ghaffar pun mengatakan, saat itu Coach Shin dan Coach Nova bertanya, kalian sudah tahu semua kan? Kalau Piala Dunia diundur, apa yang akan kalian lakukan kalau seperti ini? Mau berlatih keras apa selesai? Lalu kemudian anak-anak menjawab masih mau berlatih keras. Ditanya lagi apa yang akan kamu targetkan? Dan dijawab agar bisa masuk timnas senior karena masih banyak event lain selain Piala Dunia. Sadam juga menceritakan latihan di Spanyol selama Desember 2020 hingga pertengahan Januari 2021. Ia menjelaskan bahwa sebetulnya di sana ada agenda uji coba. Namun karena larangan berkegiatan, akhirnya agenda tersebut batal terlaksana. Selama 3 minggu di negeri Matador, Sadam mengakui Shin Tae-yong lebih fokus menekankan pemain soal mental dan kedisiplinan. Striker berpostur jangkung itu pun menambahkan, di Spanyol selama 3 minggu cuma latihan sama game internal 2 kali. Soalnya di sana lockdown. Sebenarnya ada rencana uji coba, cuma nggak dapat izin sama pemerintah sana, terus jadinya diganti internal game. Coach Shin Tae-yong lebih menekankan untuk ke mental dan kedisiplinan. Sama tingkatin fisik juga biar jadi nggak mudah menyerah. Fisik terus, tiap hari fisik. Putar lapangan 10 menit, satu putaran harus di bawah 1 menit, 20 detik. Itu 2 set, berarti 20 menit. Dan nge-trap juga atau naik turun tangga, tapi di Spanyol nggak ada sih. Sama turning pass juga. Selain itu, Sadam melanjutkan bahwa Shin Tae-yong merupakan pelatih yang sangat disiplin. Anak asuhnya diminta untuk menghargai waktu dan tidak terlambat saat berlatih ataupun makan bersama. Pemain muda PSS Sleman itu pun menegaskan, ada juga kedisiplinan waktu, telat dikit saja langsung kena denda berupa uang. Dendanya beda-beda, ada 300.000 dan kalau telat latihan itu dendanya 1 juta rupiah. Itu paling jelek, tapi bisa juga dipulangkan. Komentar mengejutkan pelatih Lampang FC kepada pemain barunya Todd Rivaldo Ferre. Todd Rivaldo Ferre hijrah ke Lampang FC dengan status pinjaman dari Persipura. Ia akan menjadi amunisi Lampang FC untuk mengarungi Thai League 2 musim 2020-2021. Todd Rivaldo Ferre adalah satu-satunya pesepak bola asing Asia Tenggara milik Lampang FC. Somchai Makmul pun memiliki ekspektasi kepada pemain berlabel timnas Indonesia itu. Ia meyakini bahwa Todd Rivaldo Ferre akan tampil baik bersama tim. Somchai Makmul pun yakin bahwa Todd Rivaldo Ferre akan menampilkan performanya terbaik meskipun pertama kali bermain di Thailand. Todd Rivaldo Ferre pun memang baru sekali ini akan berkompetisi di Liga Luar Negeri. Selama ini ia bermain di Liga 1 bersama Persipura Jayapura.
Somchai Makmul selaku pelatih Lampang FC pun mengatakan, "Saya yakin kepadanya bahwa dia akan mampu beradaptasi dengan tim dengan sangat baik. Dia menunjukkan performa yang luar biasa, bahkan jika ini adalah pertama kalinya pindah ke Thailand. Bahkan komunikasi itu mungkin menjadi masalah, tapi itu baru permulaan. Setelah itu dia pasti akan cocok dengan tim." Kronologi pemain timnas Indonesia dan mantan kapten Persipura Junior masuk bui. Mantan pemain Persipura Jayapura Alfian Sanyi ditangkap tim Roger Polres Metro Jakarta Utara karena tindakan tidak terpuji. Mantan pemain timnas Indonesia dan kapten Persipura Junior itu ditangkap karena menggeluti kekasihnya sendiri, Rana Anjani. Wanita berusia 27 tahun itu babak belur oleh Alfian Sanyi yang merupakan kekasih pujaan hatinya. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan itu didasari karena Alfian Sanyi diejek oleh teman-teman pacarnya karena kalah bermain Mobile Legends. Tak hanya Mobile Legends, pria berusia 21 tahun itu juga kesal karena Rana Anjani suka memasang foto seksi di status WhatsApp. Karena kekesalan itu, Alfian Sanyi lantas melakukan tindakan tidak terpuji pada Rana Anjani di kamar kosnya. AKBP Nasriyadi selaku Wakapolres Metro Jakarta pun mengatakan, berdasarkan keterangan Rana, pelaku kesal dengan Rana dan diolok-olok oleh teman Rana ketika kalah bermain game online tersebut. Pelaku juga kesal terhadap Rana setelah mengetahui Rana yang selaku pacarnya telah memasang foto seksi di status WhatsApp. Atas kejadian itu, pelaku langsung marah dan menggeluti Rana. Kejadian itu terjadi di Jalan Agung Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian tidak baik ini kemudian dilaporkan Rana Anjani ke tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara. Rana Anjani yang digeluti di kamar kosnya oleh Alfian Sanyi itu mencoba berlari keluar untuk meminta pertolongan. Namun mantan pemain timnas U19 Indonesia itu mencegahnya dengan menjambak rambut Rana. Pelaku menggeluti kepala dan wajah korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 6 kali. Kemudian 2 kali pada badannya. Rana berlari keluar kosan yang hendak meminta bantuan, namun kembali dijambak rambutnya dan menggelutinya kembali. Ketika lengah, Rana dapat lari dan keluar kosan untuk meminta tolong kepada pemilik kosan dan satpam. Saya ingatkan ya untuk semua penonton kabar terbaru sepak bola, jangan sekali-sekali bertindak kasar ke cewek deh. Itu tindakan yang amat banci dan bodoh. Ingat itu. Gak patut dicontoh ya. Oke deh, sampai di sini dulu Football Lovers, dan jangan lupa nih untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya. And I'll see you next time. Bye.